Jadi hari ini kita bakal ngomongin soal rug pull di dunia kripto. Istilah yang agak lucu sih, tapi ternyata dampaknya bisa serius banget. Iya, kedengarannya kayak tarik karpet ya. Tapi dalam kripto, ini beneran kayak ditarik karpet dari bawah kaki kita terus jatuh. Sakit. Haha, analogi yang pas. Secara simpel, rug pull itu ketika pengembang proyek kripto kabur, bawa dana investor. Jadi mirip banget sama penipuan investasi tradisional, cuma versi digital. Biasanya lewat token baru yang tiba-tiba ngetren, terus hilang. Betul, mereka bikin token, bangun hype lewat media sosial, kolaborasi palsu, bahkan audit palsu. Ini kayak nonton film heist. Tapi yang dirampok bukan bank, tapi ribuan investor kecil. Dan kadang platformnya pun gak ada niat buat jangka panjang, cuma sekadar buat narik dana. Banyak yang kejebak karena FOMO. Takut ketinggalan tren, terus buru-buru investasi. Nah, makanya penting banget ngerti tanda-tandanya. Salah satunya, likuiditas yang dikunci sebentar, atau bahkan enggak dikunci sama sekali. Itu artinya si pengembang bisa kapan aja tarik semua dana dan kabur. Tepat. Atau mereka bisa mengatur smart contract biar investor nggak bisa jual token, tapi mereka bisa. Waduh, itu jebakan Batman. Tapi kan harusnya bisa dicek sebelum investasi. Bisa, asal tahu caranya. Salah satunya cek smart contract-nya via blockchain explorer. Tapi nggak semua orang ngerti cara bacanya. Apalagi kalau kodenya rumit. Disitulah peran edukasi. Investor kripto perlu melek teknis, walau dikit-dikit. Ada juga loh yang pakai influencer buat promosiin tokennya. Padahal si influencer juga nggak ngerti, cuman dibayar. Ini sering kejadian. Mereka bilang token ini bakal to the moon, tapi ujungnya to the ditch. Hahaha, harsh but true. Menurut lo, siapa sih yang paling rentan kena rug pull? Pemula, terutama yang baru masuk kripto, karena tergiur cuan cepat. Dan banyak dari mereka yang belum ngerti risiko, cuma ikut-ikutan aja. Makanya komunitas penting banget. Kalau ada diskusi sehat, bisa bantu filter info. Tapi kadang komunitas juga bisa jadi toksik. Apalagi kalau ada yang kritik token, langsung diserang. Nah, itu ciri lain rug pull juga. Komunitas yang terlalu agresif bisa jadi red flag. Kayak kultus ya, semua harus percaya, nggak boleh ada yang bertanya. Yap, dan biasanya yang nyeleneh bakal di-ban dari grup. Gimana dengan audit pihak ketiga? Aman nggak sih kalau project udah diaudit? Lumayan bantu, tapi audit juga bisa dimanipulasi. Kita tetap harus waspada. Jadi audit bukan jaminan, cuma salah satu indikator doang. Bener, sama kayak SIM. Punya SIM bukan berarti bisa nyetir aman. Haha, analogi yang keren. Nah, menurut lo, gimana cara mencegah rug pull? Riset mendalam. Lihat timnya siapa, dokumennya lengkap nggak, roadmap-nya logis nggak. Jangan lupa juga cek likuiditas dan token distribution-nya. Iya, kalau terlalu banyak token dipegang tim, bahaya. Harusnya transparan ya. Ada yang kasih info siapa aja holder besar. Dan jangan mudah percaya hype. Kalau token naik 1000% dalam sehari, itu bukan rezeki, itu perangkap. Quote of the day banget itu. Gue catet. Serius. Hahaha, boleh dipakai buat status. Terakhir, menurut lo rug pull bakal terus ada nggak? Selama masih ada yang tergoda cuan cepat, rug pull bakal terus muncul.
Jadi ibaratnya, selama ada mangsa, predator nggak bakal hilang. Persis, dunia kripto itu kayak hutan liar, harus pinter bertahan hidup. Tapi di balik itu semua, kripto tetap punya potensi positif. Asal nggak dibutakan oleh janji manis. Setuju, teknologinya keren, tapi kita harus pisahin mana inovasi, mana ilusi. Oke, jadi intinya jangan buru-buru investasi sebelum paham. Apalagi kalau cuma karena fear of missing out. Dan selalu ingat, kalau terdengar terlalu bagus buat jadi kenyataan, kemungkinan besar emang nggak nyata. Wise words. Sampai sini dulu podcast kita hari ini. Jangan lupa share kalau kamu merasa ini berguna. Sampai ketemu di episode selanjutnya, dan semoga dompet kripto kalian tetap aman.